membuka dengan doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang kelima bersama Ibu Kris mempercakapkan bagaimana kita membangun gereja ramah anak, orang tua ramah anak, keluarga ramah anak. Saya waktu ini diberkati oleh Tuhan Yesus sehingga kami boleh belajar bersama-sama membangun anak memiliki kemampuan mengungkapkan pendapat dengan baik. Kami percaya Ibu Kris diberkati, teman-teman, kakak-kakak yang hadir diberkati, dan yang akan menyusul mengikuti kegiatan ini juga diberkati. Dalam Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ibu Kris, monggo langsung saja supaya waktunya efektif, efisien untuk kita bersama-sama. Baik, terima kasih Pak Himawan. Sama-sama. Terima kasih juga. Selamat sore untuk kakak-kakak semuanya. Selamat sore, Bu Kris. Di pertemuan kita ada Kak Sri, Kak Hasti, Kak Eli, Kak Pini. Ya, baik, kita akan sore hari ini kita akan memperbincangkan tentang bagaimana menumbuhkan kemampuan anak mengungkapkan pendapat. Apakah sudah nampak di Sudah, Bu Kris. kakak? Bagus, ya, sudah. Sudah. Baik. Ya, bicara tentang mengungkapkan pendapat ini sebetulnya kadang-kadang bukan hanya pada anak saja ya yang menjadi persoalan. Kadang-kadang kita sebagai orang dewasa juga mungkin juga punya persoalan terkait dengan mengungkapkan pendapat. Artinya kita menjadi tidak bisa dengan jujur mengungkapkan apa yang menjadi pikiran, perasaan kita karena mungkin takut salah atau takut dimarahi atau nanti atau tidak nyaman dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Mungkin bukan saja dalam hal kita membantu atau menolong anak-anak kita untuk ini menjadi anak yang bisa mengungkapkan pendapat, tetapi juga bisa jadi ini juga menolong diri kita sendiri. Karena mungkin saja ini juga kita alami. Artinya ketika kita dengan pasangan kita dengan keluarga, maksudnya dengan orang tua kita juga tidak mampu mengungkapkan pendapat dengan jujur, apa isi pikiran dan perasaan kita. Nah, bicara tentang mengungkapkan pendapat terkait dengan anak ini sebetulnya menjadi salah satu dari prinsip dasar hak anak dalam konvensi anak. Jadi salah satu hak anak yang kita pahami adalah menghormati atau menghargai pandangan atau pendapat anak. Nah, kita juga perlu belajar sebagai orang tua untuk bagaimana kita bisa menghormati, menghargai pandangan atau pendapat anak. Nah, ini menjadi hal yang penting sebetulnya, kakak-kakak, Bapak Ibu semuanya, karena ketika kita menghormati dan menghargai apa yang menjadi pikiran, perasaan mereka, itu akan sebenarnya juga menolong mereka untuk bisa belajar berani atau punya kemampuan untuk mengungkapkan pendapat itu sendiri. Karena seringkali memang tadi disampaikan oleh Pak Himawan, kita seringkali memandang remeh anak-anak kita. Oh, anak-anak itu kan masih kecil, pengalamannya belum banyak. Jadi apa sih yang ketahui begitu ya tentang sesuatu hal? Jangan salah ya. Bisa jadi anak-anak kita juga punya pengalaman yang berbeda dengan kita, yang keunikan sendiri, sehingga sebetulnya pendapat siapapun termasuk anak-anak perlu kita hargai. Nah, mengungkapkan pendapat itu kemampuan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, tentunya yang perlu kita pahami bersama bahwa mengungkapkan pikiran dan perasaan itu dengan bahasa yang baik dan tepat. Artinya bisa diterima oleh secara normatif, norma-norma sosial oleh lingkungan di mana kita berada. Nah, sebetulnya di dalam psikologi sendiri ada satu istilah yang serupa dengan kemampuan mengungkapkan pendapat begini ya. Namanya atau disebut sebagai asertif atau asertivitas. Asertivitas itu adalah kemampuan seseorang untuk bisa mengungkapkan pendapatnya, sarannya
keinginannya, termasuk perasaannya juga begitu ya, pikiran dan perasaannya secara langsung dengan jujur, dengan terbuka begitu kepada orang lain. Tapi di sini memang tetap saja menghargai dan menghormati perasaan orang lain juga. Jadi di sini sebetulnya ketika seseorang dikatakan sebagai seorang yang asertif, dia sebetulnya punya kemampuan atau keterampilan dalam komunikasi yang baik. Ya, ini ditandai dengan tadi kemampuan dia secara jujur, tegas, lugas, mengungkapkan apa yang dibutuhkan, dirasakan, dipikirkan, dialami kepada orang lain, tetapi dia tetap mampu menghargai, menghormati perasaan orang lain. Jadi tidak mengungkapkannya secara agresif, atau sebaliknya kita tidak kemudian kita pendam saja. Nah, kadang-kadang ada banyak di antara kita, kadang-kadang juga budaya itu juga cukup berpengaruh ya, terkait dengan bagaimana kemampuan seseorang mengungkapkan pendapat, pikiran, dan perasaan. Budaya Jawa sendiri termasuk ini karena terkait untuk menjaga harmoni begitu ya, kadang-kadang menjadi tidak berani atau tidak bisa mengungkapkan apa yang kita pikirkan dan rasakan secara terbuka, secara jujur. Yang kadang-kadang begitu. Nah, kita perlu belajar karena ada beberapa hal bahwa ketika kita bisa asertif, kita memiliki asertivitas yang baik, termasuk anak-anak kita begitu ya, itu akan memiliki dampak yang positif, memiliki dampak yang baik. Ya, ini kalau kita melihat asertif itu posisinya di tengah, Bapak Ibu. Asertif itu tidak agresif, tapi juga tidak submisif. Tidak agresif artinya ketika kita mengekspresikan diri kita, mengekspresikan pikiran kita, perasaan kita, apa yang kita inginkan, kita harapkan, atau kita butuhkan gitu, itu tidak melanggar hak orang lain, tidak merendahkan orang lain, dan tidak membuat orang lain tidak nyaman. Nah, asertif tidak begitu. Ketika kita mengungkapkan apa yang kita pikirkan, perasaan, dan kita itu kepada orang lain, tetapi membuat orang lain tidak nyaman, itu sebetulnya bukan asertif. Itu cenderung yang disebut sebagai agresif. Nah, sebaliknya, asertif itu juga bukan submisif. Submisif itu justru ketika kita tidak mampu mengungkapkan, mengekspresikan diri kita, mengungkapkan pikiran, perasaan kita, apa yang kita butuhkan, dan membiarkan hak-hak kita dilanggar. Misalnya ketika kita dimintai tolong, minta bantuan, siapapun kita mengatakan iya, begitu. Tetapi itu karena kita tidak enak, tidak nyaman. Kalau kita ngomong enggak, begitu. Kita jadi nanti merasa bersalah kalau saya ngomong enggak. Padahal sebetulnya saya juga saya juga berkeberatan sih sebetulnya. Nah, itu sebetulnya lebih ke arah submisif. Jadi kita membiarkan hak-hak kita pun dilanggar. Nah, asertif berada pada posisi di tengah. Ya, ini masih sama dengan tadi. Asertif itu tadi tetap secara jujur, terbuka, mengungkapkan pikiran, perasaan, kebutuhan, gitu ya. Apa yang kita inginkan gitu, kepada orang lain, apa yang kita rasakan, tetapi orang lain tetap merasakan nyaman, orang lain tetap tidak dilanggar hak-haknya, begitu. Orang lain juga artinya secara normatif itu diterima secara sosial. Nah, itu asertif. Tidak semua orang bisa melakukan, maksudnya tidak semua orang bisa asertif. Dan asertif ini bukan kemampuan yang artinya yang bawaan gitu ya. Tapi itu juga melalui proses bentukan dari lingkungan, melalui proses latihan, dibentuk. Karena tidak semua dari kita itu bisa menjadi asertif. Tadi latar belakang pengalaman kita, bagaimana pengasuhan orang tua kita, kemudian juga budaya kita, itu juga bisa berpengaruh pada asertivitas kita, termasuk terhadap anak-anak kita. Asertif itu tidak menuduh, tidak menghakimi, tidak menuntut. Jadi pesan yang kita sampaikan
itu adalah bukan pesan kamu, tetapi pesan saya. Jadi saya membuat kalimat, mengatakan kalimat dalam bentuk saya, bukan kamu. Misalnya contohnya begini, ketika saya diminta misalnya menjadi apa ya? Misalnya saya misalnya dimintai tolong seseorang begitu, tetapi pada saat kondisi saya sebetulnya tidak bisa, saya sedang repot, tetapi dia memaksa, orang itu memaksa. Nah, saya bisa menyampaikan, saya merasa tidak nyaman ketika tadi kamu meminta tolong kepada saya, tetapi kamu memaksa saya. Nah, jadi pesannya adalah saya. Tapi tentunya itu disampaikan dengan cara yang baik. Bahasa nonverbalnya pun juga mendukung dari pesan tersebut. Nah, bukan kamu. Kita tidak menyampaikan dalam bentuk, kamu kok memaksa saya sih? Nah, itu bukan asertif. Kamu memaksa saya, kamu membuat saya tidak nyaman. Nah, itu kan berarti pesannya bukan saya, tetapi kamu. Nah, di sini yang asertivitas itu adalah I message, pesan saya. Saya mengatakan apa yang saya pikirkan dan saya rasakan kepada orang lain. Ketika orang lain itu menyampaikan apa, situasinya seperti apa. Nah, itu asertif. Nah, ini contoh tadi kalimat struktur asertif ya. Saya, semua selalu diawali dengan maksudnya pesan saya. Bisa merasa, bisa berpikir gitu ya. Karena ya apa yang saya pikirkan kan ya. Saya pikir, saya merasa titik-titik itu bisa diisi. Apa perasaannya? Apa yang kita pikirkan begitu. Situasinya seperti apa saat kamu melakukan, maksudnya ya situasi itu terhadap saya, atau kamu mengatakan apa begitu. Atau misalnya ketika saya diminta memakai baju biru oleh pasangan saya, misalnya, padahal saya tidak suka warna biru. Kemudian tetapi misalnya pasangan saya meminta saya terus-menerus, ya saya bilang kalau saya merasa tidak senang atau tidak nyaman, ya saya bisa mengatakan, sorry, saya merasa tidak nyaman ketika kamu tadi meminta saya menggunakan warna biru, karena kamu tahu, karena saya bukan karena saya tidak terlalu suka warna biru. Nah, itu bisa kita sampaikan begitu. Itu asertif. Jadi pesan yang kita sampaikan adalah I message, pesan dari saya dulu, bukan kamu begitu. Itu nah, dengan demikian kita sebetulnya menunjukkan atau mengungkapkan apa yang kita pikirkan, kita rasakan, bukan kita membuat penilaian, judgement kepada orang lain begitu. Nah, itu asertif. Nah, kalau kita mau melihat bagaimana asertif, perbedaan antara pasif, kemudian asertif dan agresif, itu bisa dilihat dari 3 hal ini. Yang pertama adalah bagaimana komunikasi verbalnya, kemudian bagaimana bahasa nonverbalnya, dan bagaimana dampaknya terhadap orang lain, implikasinya terhadap orang lain. Kalau kita melihat pesan verbal, bahasa verbal dari asertif itu tadi I statement atau I message. Jadi pesannya adalah dari saya. Saya menyampaikan apa yang saya pikirkan dan saya rasakan dengan voice, dengan suara yang tentunya tegas, tetapi ya masih bisa diterima. Maksudnya tidak kemudian keras dalam arti kemudian nada marah atau tidak, tapi nadanya biasa, tetapi menunjukkan ketegasan begitu. Sementara kalau agresif, pesannya adalah you, kamu membuat saya tidak nyaman. Kamu menyuruh-nyuruh saya, misalnya begitu. Jadi pesannya adalah pesan you statement atau you message. Dan biasanya disampaikan dengan suara yang keras begitu ya.
nada suara keras. Nah, tetapi kita juga perlu hati-hati karena kadang-kadang seperti saya ini, kakak-kakak, suara saya itu keras. Jadi karena latar belakang dulu saya tinggal bersama kakek nenek dibesarkan kakek nenek di kota Wonosari, Kebumen. Di depan rumah saya itu adalah jalan raya yang sangat ramai antara perjalanan dari Jogja ke arah Purwokerto lah begitu ya. Nah, sementara di belakang rumah saya persis adalah kereta api, rel kereta api. Dan saya tinggal bersama kakek nenek saya. Jadi bisa dibayangkan saya sudah sangat terbiasa ngomong dengan keras. Nah, ini kadang-kadang juga bisa disalahpahami begitu ya oleh orang lain. Karena kebiasaan ngomong keras itu dipandang sebagai tadi agresivitas. Padahal menurut bisa saja itu sebetulnya tidak, karena memang orang itu punya kebiasaan ngomongnya keras. Makanya kita perlu lihat dari bahasa nonverbal yang lain, bukan hanya bahasa verbalnya saja. Nah, tadi kalau agresif biasanya suaranya cenderung keras, cenderung kayak berteriak gitu ya, atau nada marah, ataupun yang intinya kayak membuat orang lain tuh menjadi lebih di bawah kita. Gitu. Nah, sementara kalau pasif itu biasanya kita cenderung menggunakan kata permintaan maaf gitu ya. Kita ingat salah satu film kalau nggak salah Bajai Bajuri ya kalau nggak salah. Beberapa waktu yang lalu yang cukup dikenal ada Mpok Mina kalau nggak salah namanya ya. Itu dia selalu mengatakan setiap kali bicara kepada orang siapapun dia selalu mengatakan maaf gitu ya, maaf. Bisa jadi itu karena latah, tapi atau memang betul-betul dia memang tidak merasa tidak nyaman sehingga dia meminta maaf. Jadi ada kalimatnya sifatnya apologetik gitu ya, ada unsur permintaan maaf gitu. Kemudian biasanya disampaikan dengan cara yang halus, bahkan kan sangat halus gitu ya, karena nggak berani ya, gitu. Nah, kalau bahasa nonverbalnya, kalau asertif itu kita bisa berbicara karena posisinya sejajar, gitu ya. Saya sejajar dengan orang yang saya ajak bicara, begitu. Jadi karena posisinya sejajar, maka kita juga bisa melihatnya itu juga bisa melihat secara langsung. Kita bisa dengan berani, tapi bukan berarti kita kemudian melotot pada yang bersangkutan ya, tetapi kita menatap orang tersebut secara langsung yang mengancam, posturnya rileks, santai, gitu ya. Kemudian juga gerakan-gerakannya pun juga halus, gitu, rileks, gitu ya. Nah, sementara berbeda dengan bahasa yang mengungkapkan pendapat, tetapi pendapatnya yang bersifat agresif. Agresif itu biasanya merendahkan orang lain, melukai orang lain, begitu. Nah, biasanya bahasa nonverbal yang ditunjukkan adalah orang itu menatap tapi dengan semacam kayak benar-benar melotot menatapnya dengan mata yang besar gitu ya, atau mungkin malah justru matanya menyipit karena mungkin bahasanya itu bahasa merendahkan gitu ya, tidak menganggap orang itu. Nah kadang-kadang tadi orang yang mengungkapkan pendapat secara agresif akan cenderung kelihatan ininya tegangan yang dirasakan oleh orang itu. Biasanya kalimat yang muncul adalah kalimat-kalimat yang sifatnya emosional gitu ya, penuh ketegangan dengan bahasa tubuh ya yang menyertai, misalnya dengan mengepalkan tangan begitu ya, atau mungkin tubuhnya kaku, atau mungkin menunjuk-nunjuk jari. Jadi saya punya teman kalau bicara itu saya nggak tahu kebiasaannya kok dia suka menunjuk-nunjuk begini. Ya bisa jadi memang dia kebiasaan, yaitu itu termasuk bahasa yang sebetulnya cara berkomunikasi mengungkapkan pendapat yang membuat orang lain menjadi tidak nyaman. Kita mengatakan orang itu si jari sakti. Jadi jarinya yang begini-begini, dia suka nyuruh-nyuruh orang juga begitu ya, sambil dengan tangannya jangan salah, anak kecil pun juga bisa meniru begitu ya. Anak kita juga bisa meniru kalau kita
sebagai orang tua juga memberikan contoh begitu ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, itu bahasa nonverbal dari agresif. Sementara kalau bahasa yang nonverbal yang ditunjukkan dari pasif atau submisif itu biasanya tidak berani menatap mata, dia akan menunduk matanya, tidak berani melihat orang yang mengajak bicara begitu. Atau bahkan mungkin malah ya bakat matanya bisa ini ya, bisa maksudnya bersembunyi, nggak mau lah melihat begitu. Kemudian posturnya pun juga postur yang memang benar-benar ada posisi merasa lebih di bawah begitu ya. Kadang-kadang misalnya terlalu berlebihan dengan mengangguk-angguk tapi berlebihan gitu ya, berlebihan sekali. Jadi kelihatan sekali kalau kita orang itu posisinya sebagai bawahan, tidak sejajar posisinya. Nah, itu yang ketika orang mengungkapkan pendapat tetapi atau orang-orang yang secara lebih ke pasif begitu atau submisif. Nah, apa sih dampaknya, implikasinya kepada orang lain kalau kita melihat asertif itu dampak atau implikasi terhadap orang lain, terhadap relasi antara satu orang dengan orang lain itu cenderungnya positif ya, karena ketika kita berbicara dengan seseorang, kedua-duanya itu sejajar. Jadi saya menghormati orang itu juga harus dalam tanda petik menghormati saya juga begitu ya. Jadi kita semua sejajar. Kita semua ketika berbicara itu sama-sama pentingnya. Sama-sama pentingnya. Bukan hanya salah satu orang yang penting, yang satunya kurang penting gitu. Nah, kemudian juga itu yang agresif, asertif. Sementara kalau agresif itu biasanya yang perasaan orang yang diajak bicara itu cenderung tidak dianggap penting gitu. Yang penting adalah orang yang tadi menyampaikan pendapat secara agresif itu yang penting gitu. Dan orang yang berkomunikasi, mengungkapkan pendapat secara agresif itu cenderung merasa diri sebagai superior, lebih tinggi dibandingkan orang yang diajak bicara. Nah sementara kalau yang pasif itu ya sebaliknya ya, saya nggak penting ya. Kalau saya orang yang submisifnya, sementara yang penting adalah orang yang saya ajak bicara, saya itu inferior, saya itu berada di bawah mereka. Nah, demikian juga halnya ketika relasi atau komunikasi dengan anak-anak begitu. Jadi kalau kita mau mengajak atau membuat anak-anak kita itu bisa mengungkapkan pendapatnya dengan baik, secara tegas, secara jujur, secara terbuka, dengan tidak tetap tetap menghormati orang lain, membuat orang lain tetap nyaman, ya kita bagaimana mengajarkan anak-anak kita untuk bisa berlaku atau bersikap asertif di dalam komunikasinya, relasinya dengan orang lain. Nah, kita sebetulnya juga bisa ngecek ya kalau dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masuk yang mana? Apakah kita yang cenderung asertif atau cenderung agresif ketika kita berrelasi atau berkomunikasi dengan orang lain, termasuk anak kita, atau yang pasif gitu. Termasuk dengan pasangan pun juga begitu ya. Nah, kita bisa cek itu. Nah, kakak-kakak semuanya, saya tadi menyampaikan kenapa kita perlu belajar asertif. Nah, secara khusus karena topik kita adalah pada anak ya, jadi sebetulnya secara umum sebetulnya dampak asertif bukan hanya bagi anak saja sebetulnya, tapi bagi semua orang yang melakukan orang yang berkomunikasi secara asertif. Itu biasanya orang itu akan cenderung memiliki rasa percaya diri yang baik. Dia cenderung punya keberanian. Dia pemberani gitu. Karena dia bisa mengungkapkan tadi apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan begitu. Nah, kemudian orang tersebut atau anak tersebut itu biasanya berani untuk menolak atau menyanggah
pendapat orang lain atau mungkin misalnya keinginan orang lain kalau itu tidak sama dengan apa yang dia pikirkan. Tetapi tentunya dengan cara yang tepat, dengan cara yang baik, dengan cara yang bisa diterima oleh norma-norma sosial. Begitu. Kemudian anak juga bisa mengungkapkan atau mengembangkan kemampuan untuk mengungkapkan pendapatnya dengan cara-cara yang baik dan bertanggung jawab. Artinya apa? Artinya dia tidak meninggalkan kesan buruk bagi orang lain. Jadi ketika misalnya mengatakan maaf saya tidak bisa karena saya sedang ada pekerjaan yang lain yang harus saya lakukan begitu, itu disampaikan dengan cara yang baik. Sehingga orang yang mendengar pun juga akhirnya bisa menerima bahwa oh oke, kamu nggak bisa bukan karena kamu nggak mau membantu saya begitu. Tapi kamu pun sedang repot, sedang dalam kondisi ada pekerjaan yang sedang kamu lakukan begitu. Nah, itu bisa mengungkapkan dengan cara yang baik dan tidak meninggalkan kesan yang buruk bagi orang lain. Dan yang jelas orang-orang atau anak-anak yang punya asertivitas yang baik itu dia mudah berteman dengan siapa saja. Karena apa teman-teman? Karena apa saudara-saudara, kakak-kakak? Karena anak-anak ini tadi punya relasi yang baik dengan orang lain. Dia karena relasinya baik dengan orang lain juga tahu apa yang dia pikirkan, dia rasakan, sehingga juga mudah bergaul, berelasi dengan orang itu, tahu apa kebutuhannya, tahu apa yang diinginkan. Jadi saling memberi dan saling menerima begitu. Jadi dalam pertemanan pun untuk anak-anak yang asertif itu sangat menjadi memudahkan mereka untuk berteman. Karena dalam pertemanan itu kan ada relasi saling memberi, saling menerima ya. Begitu. Kemudian anak yang asertif itu juga cenderung juga menghormati orang lain, tapi juga sebaliknya dia pun juga dihormati dan dihargai orang lain. Nah ini sebetulnya ya juga menjadi hal yang memudahkan mereka dalam pertemanan. Jadi teman-temannya juga senang, suka dengan anak-anak yang asertif ini karena relasinya baik. Tadi dia menghormati orang lain, menghargai orang lain, dan dia pun juga dihargai dan dihormati. Nah, asertivitas ini juga meningkatkan keterampilan kita, termasuk juga anak-anak, dalam mengambil keputusan. Artinya apa? Ketika misalnya, ketika kita membuat satu keputusan tertentu, itu kan ditentukan dari pertimbangan-pertimbangan banyak hal ya. Misalnya tentunya pertimbangan apa yang kita pikirkan tentang keputusan. Misalnya contohnya tadi, anak mau memilih sekolah anak kita ya, kalau ini mau memilih sekolah di SMA atau SMK misalnya. Dia ingin belajar atau sekolah di SMK, sementara misalnya orang tuanya pengennya di SMA. Nah, ketika anak itu punya asertivitas yang baik, biasanya dia ketika mengatakan maaf Pak, Bu, saya cenderung lebih menyukai sekolah di SMK karena rasanya pertimbangannya ini. Nah, biasanya dia itu anak yang asertif itu ketika dia menyampaikan pikiran dan perasaannya itu karena akan ada dasarnya begitu ya. Jadi tidak hanya asal mengungkapkan pendapat. Nah, itu yang menolong sebetulnya orang-orang yang asertif itu tahu apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, tahu kebutuhannya. Nah, karena tahu, makanya itu menolong anak itu, menolong kita juga untuk mengambil suatu keputusan untuk kehidupan kita. Nah, biasanya anak-anak yang asertif itu makanya tadi punya keterampilan dalam pengambilan keputusan yang baik. Nah, asertivitas juga membantu mengatasi stres, jelas. Misalnya, kalau kita tidak asertif, kita orang yang yes man, dimintai tolong apa saja, disuruh apa belum misalnya saya masih mengerjakan pekerjaan tertentu,
yang belum selesai, yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya, sementara saya dimintai tolong teman saya. Nah, saya bisa mengatakan, sorry, saya tidak bisa membantu kamu sekarang ini karena saya sedang apa namanya masih mengerjakan tugas-tugas saya. Nanti kalau saya sudah selesai, saya akan bantu kamu. Nah, itu orang yang asertif. Dia bisa mengungkapkan apa yang dirasakan dan dialami sekarang ini. Nah, ketika dia bisa mengungkapkan itu, maka dia tidak akan terbebani dengan banyak hal. Dia tidak akan merasa tidak nyaman, tidak merasa sungkan, tidak merasa bersalah ketika menolak atau misalnya tidak mau melakukan sesuatu. Nah, itu dampak asertivitas pada anak-anak. Sebetulnya tidak hanya anak ya, terhadap kita orang dewasa pun demikian. Nah, yang jelas anak yang asertif itu dia juga tidak akan ditindas atau dimanfaatkan oleh orang lain. Kemungkinan untuk dibully itu akan menjadi lebih rendah. Karena dia punya ini apa ketegasan, dia punya posisi dalam arti punya sikap begitu ya terhadap dirinya sendiri. Jadi dia tidak akan ditindas, tidak akan dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi sebaliknya, anak yang asertif atau orang yang asertif juga tidak akan menindas atau memanfaatkan orang lain karena biasanya karena tidak melakukan agresif ya, tidak agresif tadi kecuali kalau tadi merasa superior, merasa lebih tinggi dan sebagainya akhirnya memanfaatkan orang lain, menindas orang lain. Kalau asertif tidak. Asertif karena posisinya sejajar, relasinya sejajar dengan orang lain, maka dia tidak akan ditindas, tidak akan dimanfaatkan, tapi sebaliknya juga tidak akan memanfaatkan atau menindas orang lain. Nah, bagaimana dengan anak yang asertif? Sebaliknya berarti ya, anak yang asertif itu tentunya karena dia tidak mau, atau bukan tidak mau, karena dia tidak bisa mengungkapkan apa yang dipikirkan, dirasakan, diinginkan, termasuk diinginkan atau diharapkan begitu ya, maka dia pendam itu sendiri gitu. Dia akan cenderung menjadi anak yang pendiam, tidak bisa mengungkapkan pendapat, dia menjadi tertekan, menjadi stres begitu ya. Kemudian anaknya menjadi cenderung kurang percaya diri. Dan yang jelas ya akhirnya dia tidak bisa menjadi agen perubahan untuk lingkungannya. Dia tidak bisa berkontribusi positif, tidak bisa berkontribusi optimal untuk orang-orang di sekitarnya. Relasi dengan orang lain pun juga menjadi tidak baik karena dia tergantung ya. Kalau tidak asertif pilihannya dua, agresif atau yang pasif, submisif gitu ya. Kalau yang agresif tentunya dia tidak tertekan tapi malah justru dia menekan orang lain begitu kan. Dan tidak tidak membuat orang lain menjadi baik. Nah, kalau yang ini biasa ini cenderungnya yang submisif atau yang pasif begitu, menjadi diam, tertekan, kurang percaya diri dan sebagainya. Nah, seperti tadi saya katakan kakak-kakak, asertivitas itu tidak terjadi dengan sendirinya, tapi dibentuk atau dipelajari atau dilatih. Jadi, kita pun orang tua juga perlu melatih diri kita untuk bisa menjadi asertif. Bisa berani mengungkapkan secara tegas, lugas, apa yang kita pikirkan, kita rasakan, kita harapkan, kita inginkan dengan cara yang baik, cara yang tepat, dengan membuat orang lain tetap nyaman begitu ya. Nah, itu suatu keterampilan dalam berkomunikasi. Nah, namanya keterampilan, makanya ini perlu dilatih, perlu diajarkan. Nah, terkait dengan anak-anak ya pastinya siapa yang mengajarkan? Yang mengajarkan bukan hanya guru-guru di sekolah, bukan hanya guru sekolah minggu, tetapi justru yang utama adalah orang tua. Karena orang tua di sini adalah significant person atau lingkungan yang paling utama yang berpengaruh pada diri anak. Nah, itu perlu diajarkan atau dipelajari. Nah, bagaimana cara menumbuhkan asertivitas anak? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk menumbuhkan asertivitas anak-anak kita. Yang pertama, jelas kita harus punya hati yang terbuka untuk anak.
selalu ada bila anak itu membutuhkan, dan tunjukkan pada mereka bahwa mereka itu adalah pribadi yang penting. Jadi keterbukaan kita sebagai orang tua itu akan menolong kita untuk membuat anak berani berbicara, anak berani bercerita, anak berani mengungkapkan pikiran dan perasaannya kepada orang-orang di sekitarnya. Oke. Nah, setelah keterbukaan itu menjadi hal yang penting dan tunjukkan bahwa mereka adalah pribadi yang penting bagi orang tua juga. Kemudian biasakan kepada anak, kita minta mereka bercerita apa yang dialami, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, idenya apa. Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal yang misalnya nih rumah mau membuat atau ada orang tua mau ini ada membuat kamar baru gitu ya yang khusus untuk mereka. Libatkan anak, ajak bicara mereka maunya apa, kamar seperti apa. Nah itu biar mereka bisa mengungkapkan pikiran, perasaannya dan keinginannya, harapannya. Tetapi kalau misalnya anak memang belum mau terbuka, ya jangan kita paksa. Karena kalau kita paksa itu juga akan berdampak bagi anak kita. Sebentar. Oke. Ya. Yang berikutnya adalah kalau misalnya anak-anak kita itu termasuk anak yang tidak mudah terbuka atau mungkin cenderung pendiam atau mungkin sulit membuka diri dalam berkomunikasi. Nah, kita sebagai orang tua bisa menggali, bisa memancing gitu ya. Bisa menggunakan permainan, bisa ya biasanya sih memang permainan yang banyak dipakai untuk membantu anak untuk mengungkapkan pendapatnya. Misalnya permainan-permainan terkait dengan bahasa ya, penggunaan bahasa. Atau permainan-permainan yang dia bisa ngomong begitu ya. Ada banyak contoh permainan, saya jigsaw, kemudian apalagi. Ya, intinya permainan-permainan yang bisa memancing anak untuk berbicara, berkomunikasi. Nah, selanjutnya hal yang paling penting di dalam asertivitas sebetulnya juga terkait dengan pemahaman terhadap orang lain, begitu ya. Nah, demikian juga kita sebagai orang tua kita juga perlu memahami anak-anak kita. Kita bisa menjadi pendengar yang baik buat mereka. Kita mendengarkan apa yang diceritakan, apa yang dirasakan, kemudian tentunya dengan penuh perhatian. Kita ketika anak bercerita, dengarkan dengan perhatian, artinya mata kita tertuju pada anak itu, jangan sambil lalu begitu ya, sambil menyetrika, sambil mengerjakan tugas-tugas kita, sambil mengerjakan PR kita, itu sama saja sebetulnya. Kita tidak memberikan perhatian kepada mereka. Jadi ketika kita ngobrol dengan anak-anak kita, betul-betul kita memang mengarahkan perhatian kepada anak, tunjukkan melalui bahasa nonverbal kita, begitu. Jangan disambi sambil mengerjakan pekerjaan yang lain. Nah, yang selanjutnya kita perlu memberikan respon yang baik atas apa yang dia katakan, atas apa yang dia sampaikan. Nah, kita juga sebetulnya perlu mengajarkan anak menyampaikan pesannya, pesan tadi, I message ya, pesan saya, bukan pesan kamu. Pesannya dari sisi saya gitu. Nah, ketika anak-anak itu memberikan cerita, mengungkapkan pendapatnya, memberikan pengalamannya, kita harus juga merespon dengan antusias, dengan cara yang empatik, dengan cara yang baik, begitu ya, tepat sesuai dengan apa yang diceritakan oleh anak. Misalnya, kalau anak kita itu menceritakan tentang pengalaman yang membahagiakan atau tentang keberhasilannya, ya kita sebagai orang tua harus menunjukkan apresiasi dan rasa antusias kita terhadap
anak tersebut dengan tulus. Jadi jangan hanya lip service ya, jangan hanya oh iya ya bagus bagus, tapi mata kita sedang memandang yang lain gitu ya. Tidak benar-benar menunjukkan wajah kita juga tidak tersenyum, tidak kelihatan kita bahagia begitu ketika mendengar cerita anak tersebut. Nah, atau sebaliknya ketika misalnya anak berani bercerita tentang kesalahan atau kegagalan dalam kehidupan mereka atau misalnya cerita karena apa namanya misalnya apa lupa ngerjain PR-nya. Nah, kita biasanya kalau orang tua begitu kita mendengar cerita-cerita yang tidak menyenangkan, misalnya atau kegagalan atau misalnya kesalahan itu cenderung lebih mudah langsung, "Loh, kok bisa?" Nah, biasanya gitu kadang. Gimana sih? Nah, kita perlu merubah respon kita. Merespon dengan cara kita terima apa yang dia ceritakan misalnya, "Oh oke, kamu tadi di sekolah dihukum ya karena kesalahan kamu. Terus gimana menurutmu?" Kita harus tanya gitu. Menurut kamu sendiri dengan kamu dihukum itu, apa yang kamu pikirkan tentang hukuman itu? Terus yang kamu rasakan apa? Jadi kita tidak segera memberikan penghakiman pada anak atau, "Loh, kok bisa sih kamu gitu? Makanya, mama kan sudah bilang." Biasanya kita akan cenderung begitu. Nah, ketika kita cenderung menghakimi, cenderung memberikan tadi, penilaian-penilaian yang tidak pas begitu kepada anak-anak kita, nah anak akan cenderung kemudian akhirnya tidak berani lagi untuk menceritakan, mengungkapkan pikiran dan perasaannya, terutama kalau hal-hal yang sifatnya kegagalan atau hal-hal yang sifatnya ketidakbahagiaan atau kesalahan. Anak-anak tidak akan berani. Bahkan bisa jadi kalau kita sebagai orang tua itu selalu hanya memberikan apresiasi pada keberhasilan, tapi kalau kegagalan langsung memberikan tadi penilaian yang tidak baik, menyalahkan dan sebagainya, maka anak bisa kemudian gimana caranya ya yang aku gagal itu tetap ditunjukkan yang baik. Jadi saya punya klien anak itu karena dia orang tuanya cenderung menyalahkan anak, kemudian ketika anak cerita jujur kesalahannya justru malah marah-marah gitu. Maka dia akhirnya tidak berani cerita kegagalan atau kesalahannya. Dia tidak belajar dari kelas kesalahannya, tapi malah menyembunyikan kesalahannya. Dia malah kemudian dia ganti itunya apa namanya nilai dari gurunya itu yang tadinya 3 jadi 8 gitu. Dia ganti sendiri kemudian dia tunjukkan supaya apa? Supaya orang tuanya senang, bahagia. Jadi demi menyenangkan hati orang tuanya, dia bohong sama orang tuanya. Nah, kenapa dia bisa begitu? Karena sebetulnya orang tualah, kitalah yang kadang-kadang justru membentuk mereka menjadi begitu. Nah, kita pun harus mengajarkan pada anak, salah itu bisa mungkin terjadi, karena sebagai manusia pasti pernah salah, manusia pasti pernah gagal. Nah, tinggal bagaimana kita bangkit dari kesalahan itu, dari kegagalan itu. Nah, ketika orang tua tidak merespon, ketika anak cerita kesalahan atau kegagalan, maka anak juga tidak akan belajar tentang kesalahan atau tentang kegagalan itu. Nah, oleh karena itu, justru ketika mereka berani menceritakan apa yang tentang kesalahan atau kegagalan, kita sebaiknya memberikan apresiasi kepada mereka. Bagus nak, kamu sudah berani jujur pada mama. Kamu berani jujur, berani cerita apa yang sudah kegagalan atau kesalahan yang sudah kamu lakukan. Nah, terus tinggal kita tanya tadi ketika kamu dihukum gurumu itu apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan. Terus menurutmu seperti apa? Apa yang harusnya kamu lakukan? Jadi biar anak juga kemudian jadi intinya poinnya adalah tidak segera menyalahkan anak, kemudian kita ajak bicara dari hati ke hati tentang pengalaman apapun pengalaman anak yang diceritakan kepada kita. Nah, itu yang membuat anak kemudian bisa berani mengungkapkan pendapatnya, menceritakan apapun terhadap kita, curhat kepada kita. Nah, memang itu membutuhkan waktu ya, membutuhkan waktu, membutuhkan perhatian,
Nah, kadang-kadang kita sebagai orang tua, karena kesibukan kita sudah tidak punya waktu lagi gitu, untuk anak-anak, untuk mendengarkan cerita mereka, untuk mendengarkan apa yang pengalaman mereka. Nah, selanjutnya, kalau misalnya orang tua kita salah begitu, orang tua kita atau kita sebagai orang tua yang salah, kan sangat mungkin juga ya Bapak Ibu ya, kita sebagai orang tua bisa saja melakukan kesalahan karena kita juga manusia gitu. Jangan pernah kita malu untuk mengakui kesalahan kita di depan anak. Jadi berlakulah sebagai orang yang juga jujur, berani mengakui kesalahannya pada anak, gitu ya, dan berani meminta maaf dan mau atau bersedia memberikan contoh, mau berubah, begitu. Supaya apa? Supaya anak juga tadi berani juga mengungkapkan perasaannya ketika misalnya dia melakukan suatu kesalahan. Termasuk juga orang tua juga perlu menyampaikan harapan yang diinginkan oleh orang tua. Jadi bukan, "Nak, kamu harus begini." Bukan, itu kan pesan you message ya, pesan kamu, bukan saya. Kalau begini berarti, "Nak, Mama punya harapan," atau Mama sangat senang ketika kamu seperti ini. Jadi itu kan harapan ya. Jadi pesannya tetap dikemas dalam kemasan kita, pesan kita. Nah, kita menceritakan harapan kita kepada anak-anak kita, kemudian, nah, ketika kita berkomunikasi dengan anak-anak kita, memang sebaiknya posisinya adalah sejajar. Saya dan anak itu sejajar. Kita sebagai sahabat anak. Jadi bukan kita sebagai orang tua yang lebih tinggi daripada anak, tetapi saling menghormati, saling menghargai, karena disitulah anak belajar tentang asertivitas. Ada posisi yang sejajar di antara relasi tersebut. Kemudian, hindari bicara terus-menerus. Nah, ini seringkali juga menjadi hal yang sulit ya, terutama buat orang-orang tua seperti saya yang suka ngomong, suka bicara, suka ngobrol gitu. Nah, cenderungnya kita yang banyak bicara. Anak cuma tinggal mengangguk atau iya mah atau tidak. Jadi kita harus memberikan kesempatan pada anak yang juga banyak bicara. Jadi jangan atau hindari bicara terus-menerus, tetapi justru lihat reaksi anak seperti apa, termasuk emosi anak seperti apa ketika kita sedang ngobrol dengan anak kita. Kepekaan kita itu menjadi hal penting. Nah, buat anak-anak yang introvert, anak-anak yang cenderung tidak mudah terbuka, mengungkapkan gitu ya. Kita perlu memang lebih sabar, kita perlu menggali perasaannya dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Tadi dengan mainan kalau perlu ya, tergantung usia anak ya, tergantung usia anak. Kemudian juga jangan segera mengkritik atau membandingkan atau menasihati, karena itu akan membuat anak tidak berani untuk bercerita atau mengungkapkan pendapatnya. Nah, yang jelas memang orang tua perlu memberikan contoh secara konsisten tentang bagaimana keterbukaan di dalam keluarga, bagaimana keterbukaan kita dengan pasangan kita, keterbukaan kita dengan anak-anak kita, dan tadi asertivitas kita terhadap pasangan ataupun juga anak-anak kita. Karena dari kitalah mereka mencontoh, dari kitalah mereka meniru apa yang akan mereka lakukan. Dan yang jelas memang kita perlu membuat rumah kita itu sebagai tempat yang nyaman untuk sharing, untuk ngobrol, untuk bicara dari hati ke hati, menceritakan hal apapun, termasuk hal yang jelek sekalipun, gitu ya. Jadi orang tidak perlu khawatir, takut, salah ketika menceritakan kesalahannya. Tidak, orang bisa bebas dengan terbuka menceritakan pengalamannya yang baik ataupun yang tidak baik, atau harapan-harapannya, keinginan-keinginannya kepada orang lain, begitu. Tetapi dengan cara yang tepat, cara yang baik, yang tidak merendahkan orang lain atau juga tidak memposisikan diri kita lebih rendah daripada teman bicara kita. Saya kira itu kakak-kakak
Bapak, Ibu, dan Saudara yang bisa saya bagikan. Barangkali nanti kakak-kakak bisa menceritakan, men-sharingkan bagaimana pengalamannya terkait dengan relasi dengan anak maupun juga membuat anak kita bisa mengungkapkan apa yang menjadi pikiran, perasaan, dan harapannya, kemudian keinginannya, kebutuhannya kepada orang lain tanpa tadi tetap membuat orang lain juga nyaman, tidak melanggar hak-hak orang lain. Demikian. Monggo, saya kembalikan ke Pak Himawan. Baik, Ibu Kris, terima kasih untuk apa yang sudah disampaikannya. Kakak-kakak, teman-teman, Bapak dan Ibu yang hadir dalam kegiatan pada sore dan sampai malam ini, ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Ibu Kris. Satu, pengertian tentang mengungkapkan pendapat itu apa, kemudian bagaimana cara melakukannya, kemudian beliau menyarankan supaya kita melakukannya dengan metode asertif. Dan beliau juga memberikan informasi tentang bagaimana cara-cara menumbuhkan yang berkaitan dengan pengungkapan pendapat secara asertif itu. Itu beberapa hal. Nah, sekarang waktunya buat kakak-kakak, teman-teman untuk sharing ya, apa yang menjadi pengalamannya berdasarkan apa yang disampaikan Ibu Kris. Boleh sharing, boleh bertanya, boleh memberi respon, boleh memberi pendapat. Silahkan mengangkat tangan atau memberikan catatan di chat box yang ada di media Zoom ini. Siapa yang ingin memulainya? Saya memberi kesempatan. Boleh angkat tangan lebih dahulu. Boleh bercerita juga, sharing tentang pengalamannya, bagaimana selama ini mengajar anak mengungkapkan pendapat, atau jangan-jangan bagaimana saya sendiri belajar bagaimana mengungkapkan pendapat kepada anak. Mari, adakah yang ingin menyampaikannya? Berbagi pengalaman tentang Boleh. silahkan. Boleh. Ada yang atau masih bingung? Atau semuanya sudah cukup jelas buat semua? Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Pak. Siapa ini? Kak Hasti? Selamat Kak Hasti. Selamat Oh, malam. boleh. Ya. Mari, silakan Kak Hasti. Ya, kalau tadi dengar kayaknya merasa tertusuk-tusuk juga begitu mendengar Bu Kris bilang, ya kalau menemukan kesalahan atau mendengar anak melakukan kesalahan tuh kayaknya, aduh, otomatisnya tuh, loh, kok bisa? Atau kan mama udah bilang kan gitu. Itu kayaknya otomatis sekali. Itu sulit sekali, Bu, merubahnya. Ada tips nggak, Bu, untuk untuk bisa jadi lebih sabar atau netral ya kalau di kondisi apapun sepertinya ideal situation tapi susah banget ya. Tapi apa ya yang kira-kira bisa untuk tips untuk ya untuk kita sebagai orang yang lebih tua yang harusnya mencontohkan begitu supaya bisa responsnya tuh lebih terbuka, lebih santai gitu untuk menerima yang tidak sesuai atau tidak berkenan gitu. Iya. Begitu, Bu. Ya memang tadi seperti saya sampaikan memang tidak mudah ya. Kita orang tua cenderungnya tadi, loh kok bisa gitu ya. Nah kan sudah saya katakan, sudah mama kasih tahu sebelumnya, biasanya kan cenderung begitu. Nah salah satu cara yang membuat kita tidak segera, maksudnya tidak maksudnya meminimalkan risiko untuk bersikap atau merespon seperti itu, kita tidak segera merespon pada apa yang disampaikan oleh anak. Jadi kita membangun kesadaran kita dulu, kita diam dulu sebentar, baru kita merespon. Nah itu jeda sejenak itu sebetulnya menolong kita untuk kita berpikir apa yang akan kita keluarkan sebagai respon. Karena kalau kita langsung merespon itu cenderung biasanya yang tadi yang seperti Kak Hasya sampaikan, otomatisnya yang keluar gitu ya. Otomatisnya. Iya, spontannya. Ya, spontannya. Jadi makanya perlu, kalau saya sih, saya juga cenderung orang yang spontan ya. Jadi saya belajar untuk tadi
mengambil jeda. Jadi ketika dia cerita, anak kita cerita begitu, jangan segera direspon dengan apapun ya, dengan kalimat atau tapi kita diam dulu, baru kita beberapa detik begitu ya, baru diam dulu itu sambil kita membangun pikiran apa kira-kira yang harus saya respon ini ya, sambil kita mengelola emosi kita. Nah, kadang-kadang bisa saja kan mendengar cerita itu langsung kita marah kan gitu. Kadang-kadang gitu kan. Nah, kita juga bisa mengelola diri kita, mengelola emosi kita supaya tidak segera merespon dengan bentuk kemarahan ataupun dengan tadi kata-kata yang sifatnya malah lebih ke agresif begitu ya kepada anak kita. Jadi mengambil jeda waktu sekian detik Bu untuk tidak segera merespon apa yang diceritakan, apa yang diungkapkan oleh anak kita. Jadi untuk tarik nafas dulu gitu ya. Ya, betul. Kalau mau yang pakai untuk tarik nafas dulu boleh. Jadi kayak maksudnya untuk kita merelaksasikan diri kita ya. Iya, tarik nafas dulu. Oke, ya sambil narik nafas. Oke, Nak. Gitu. Iya, karena itu memang dari kitanya ya, bukan kesalahan itu besar atau kecil gitu. Tapi situasi di mana kita, karena saya juga ingat-ingat pernah jarang terjadi, tapi pernah memang saya meresponsnya itu lebih manusiawi gitu ya. Tapi itu di saat saya memang lagi nggak gerasa-gerusuk beres-beres apa atau buru-buru ngapain gitu. Tapi di saat saya udah capek pulang kantor, terus dengar cerita yang tidak berkenan begitu ya, ibaratnya, itu jadi kayak yang, loh kok gitu. Jadi kayak memang dari kitanya ya, kita harus bisa mengendalikan diri dulu ya. Iya. Terus juga mungkin ini Bu, kadang-kadang biasanya kita mendengarkan cerita anak kita itu kan juga sambil kita, artinya sebetulnya kan pemusatan perhatian itu belum pada anak. Nah itu juga kan itu cenderung membuat kita reaksi spontan kita yang muncul. Tapi ketika misalnya nih, ketika anak mau cerita, kita letakkan dulu gitu ya, kita tinggalkan dulu sejenak gitu ya, apa yang kita lakukan begitu. Kalau misalnya kita misalnya memang betul-betul harus melakukan itu, kita bilang dulu sama anak, nah sebentar ya, kasih waktu mama 5 menit untuk selesaikan ini. Nanti kita ngobrol. Nah itu bisa dilakukan supaya apa? Dengan kita menaruh perhatian secara khusus pada anak, tidak disambi, tidak sambil mengerjakan yang lain, itu kita bisa merespon dengan lebih lebih punya kesadaran gitu ya, kesadaran untuk merespon dengan lebih tepat. Tapi kalau kita misalnya melakukannya itu sambil melakukan sesuatu pekerjaan yang lain, itu akan cenderung sebagian besar respon yang muncul adalah respon yang spontan tadi. Demikian Kak Hesti. Ya, terima kasih Bu. Baik Kak Hesti, terima kasih. Nampaknya tema menumbuhkan kemampuan orang tua mengungkapkan pendapat menjadi penting juga ya. Bukan soal anak yang mengungkapkan pendapat, ternyata ini kadang-kadang iya betul. Kadang-kadang kita sendiri dengan pasangan belum tentu kita asertif loh Pak. Iya, sepakat. Kita bisa agresif atau sebaliknya kita submisif atau pasif. Diam aja lah daripada ribut, daripada ntar bertengkar gitu ya. Kita tapi ya proses pendidikan kita sendiri kadang-kala juga tidak menumbuhkan kembangan anak berpendapat kan. Kalau di sekolah itu anak yang diam, anak yang tenang dianggap sebagai anak yang baik. Anak yang banyak ngomong, banyak bicara, banyak itu dianggap sebagai anak yang tidak baik. Toh di sekolah minggu kadang-kala juga begitu. Jadi kadang-kala ada konflik antara situasi pendidikan yang tidak nyambung itu sehingga banyak problem yang terjadi pada proses penumbuh kembangkan kemampuan anak berpendapat. Saya lihat tadi Kak Indira Diamsah mengangkat tangan, ingin menyampaikan pendapat, saran, cerita, monggo ya, silakan. Ini waktunya untuk boleh apa saja. Ya, selamat sore Ibu Sri, Bapak Himawan, juga Bapak Ibu lainnya. Perkenalkan saya. Terima kasih sudah boleh gabung. Iya, saya tadi dengar Pak Himawan bilang di sekolah tuh kadang-kadang
anak yang aktif, banyak nanya malah jadi kayak seperti gangguan gitu ya buat gurunya ya, Pak ya. Itu emang sering banget tuh terjadi, makanya mungkin anak-anak Indonesia jadi takut gitu ya Bu, untuk berpendapat. Iya bener, di sekolah tuh yang aktif nanya malah yang kesannya mengganggu gitu ya kondusivitas kelas gitu. Iya, betul. Iya. Saya juga mau sedikit sharing sih Bu. Silakan Kak Indira. Saya belum punya anak, tapi saya punya keponakan, ada 4 gitu dengan umurnya sama semua karena mereka kembar 4. Dengan karakteristik yang masing-masing beda-beda gitu ya. Kadang-kadang saya kalau ke mereka gitu, misalnya ada sesuatu saya selalu bilang, kalau menurut kamu gimana gitu. Kalau menurut tante sih gini gitu ya. Ya ada yang memang yang kalau karakternya apa ya lebih aktif gitu, dia bisa kadang-kadang membalikkan gitu. Kalau menurut tante gimana? Seperti itu. Tapi anak yang ada juga yang satu lagi yang mungkin lebih pendiam gitu ya. Sudah dibiasakan seperti itu, dia juga agak ragu-ragu Bu gitu untuk menyatakan pendapatnya gitu. Padahal selalu kita bilang nggak apa-apa, salah nggak apa-apa gitu loh. Nah kan sama-sama belajar. Kalau salah ya nggak apa-apa, nanti dibilangin kalau salah misalnya kayak gitu. Nah itu gimana ya Bu? Misalnya yang anak yang lebih pendiam ini, kalau yang satunya kan udah bisa gitu ya menyatakan pendapatnya. Yang anak pendiam ini bagaimana ya supaya dia bisa lebih terbuka gitu? Karena kalau ditanya kalau menurut kamu gimana gitu, nggak tahu. Kalau dibalik lagi, kalau menurut tante gimana gitu. Itu gimana ya kira-kira Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Menanggapi dulu tadi komentar Kak Indira tentang sama Pak Himawan tentang di sekolah aja kayak memang kadang-kadang memang kita suasana yang dibangun tadi ya. Itu kan zaman memang pendidikan dulu-dulu seperti itu ya. Sekarang sepertinya memang sudah mulai agak sedikit mulai berubah sedikit demi sedikit. Nah, zaman saya dulu apalagi ya, apa mungkin zaman Pak Himawan dulu apalagi gitu ya. Orang yang anak manis itu yang duduk manis tangannya begini gitu. Itu yang dianggap yang belajar. Dan kita tahu banyak anak gaya belajar anak kan bisa macam-macam. Artinya ada anak yang sepertinya tidak mendengarkan, dia sedang juga ngobrol dengan temannya, tapi sebenarnya juga dia memperhatikan belajar. Jadi prinsipnya sebetulnya kita perlu tidak segera sebagai orang tua ataupun sebagai guru itu tidak segera untuk memberikan judgement kepada anak. Oh anak ini anak mesti nggak belajar nih karena dia ribut sendiri, atau anak ini aktif, maksudnya kayaknya kok nggak dengerin saya ngomong ya, berarti ini mesti nggak belajar. Belum tentu juga. Makanya untuk tahu kan kita bisa tanyakan. Kira-kira ditanya anak itu misalnya tentang misalnya materi, jadi sebagai guru atau sebagai orang tua, kita tidak segera memberikan judgement tadi, itu yang pertama. Kemudian tadi, kalau misalnya pada anak-anak yang cenderung pendiam, cenderung tidak berani mengungkapkan pendapat, itu memang akhirnya menjadi tertutup oleh anak yang lebih berani gitu ya. Nah, dan biasanya perhatian orang tua itu justru malah fokusnya malah lebih pada anak-anak yang lebih berani berkomunikasi, karena tadi relasi sosialnya menjadi baik, menyenangkan, anak yang menyenangkan karena diajak ngomong enak, nyambung, bahkan bisa. Nah, kadang-kadang orang tua akhirnya kemudian fokusnya lebih pada yang tadi. Nah, sebagai orang tua tentunya ya perlu tadi tetap seimbang memperhatikan. Kalau tadi Kak Indira dengan keponakan-keponakannya, nah ketika ada keponakan yang cenderung diam, nggak berani, itu malah justru yang lebih ditanyain, lebih diajak ngobrol. Meskipun yang banyak bicara itu juga tetap diajak ngobrol ya, bukan berarti kemudian diabaikan. Tetap diajak, tetapi kalaupun misalnya dibilang nggak tahu, tante sendiri gimana? Nah, kalau misalnya kita yang ditanyakan, kita juga jawab aja apa yang kita pikirkan, yang kita maksudnya tentang apa yang kita bicarakan tadi. Kita malah justru biasanya gini, loh gimana sih ditanya kok malah balas tanya kan gitu. Ya nggak apa-apa, kalau misalnya dia balas tanya, ya kita jawab, oh kalau menurut tante gini. Nah sekarang gantian, tante sudah ngomong kan, sekarang gantian adek. Jadi kita tetap mendorong anak tersebut untuk berani
berani ini apa mengungkapkan pendapatnya. Ya. Kalaupun misalnya enggak takut salah, loh nggak apa-apa, salah pun juga nggak apa-apa. Semua orang pasti pernah salah kok. Jadi memang kadang-kadang kita sebagai orang tua itu karena tidak berani mengakui kesalahan kita di depan anak, jadi anak juga kemudian kan kelihatannya jadi orang tua mungkin bisa jadi di mata anak itu orang yang perfect ya misalnya, karena nggak ada kesalahannya atau nggak berani mengakui kesalahan. Jadi anak pun juga nggak berani atau takut kalau terjadi salah. Kalau salah malah dimarahi. Nah, ya. Tapi bukan berarti udah salah aja nggak apa-apa, bukan berarti begitu. Tapi kita tetap memberikan ruang bahwa setiap orang bisa salah, bisa keliru. Bahkan orang tua pun bisa keliru. Saya kalau mengajar, saya di depan mahasiswa saya juga saya sampaikan ketika misalnya saya misalnya lupa terhadap suatu topik tertentu begitu ya. Orang kan juga boleh lupa ya. Tiba-tiba saya, ih apa ya kok blank gitu ya. Kok ini saya mau cari kata-kata ini nggak ingat. Saya bilang sama mahasiswa, oke, saya tentang topik ini tadi yang ditanyakan, sementara ini saya tiba-tiba lupa. Saya ngakui saya tiba-tiba lupa. Saya kok nggak tahu apa yang maksudnya apa yang perlu akan saya sampaikan pada teman-teman. Nanti begitu saya ingat akan saya sampaikan. Saya akan mengatakan begitu. Bahkan termasuk misalnya kalau saya misalnya belum tahu tentang informasi itu, saya juga akan katakan, sorry saya sepertinya belum belajar tentang itu, nanti kita pelajari bersama, kita akan cek kembali mungkin pada pertemuan minggu depan gitu. Jadi artinya apa? Kita secara terbuka juga berani mengungkapkan apa yang pada kondisi kita seperti apa. Justru mahasiswa juga bisa, artinya anak-anak juga tetap menghormati kita kok. Tidak berarti kok gimana sih guru kok nggak tahu. Faktanya enggak. Faktanya mereka tetap menghormati saya. Tetap artinya bahwa seringkali kita ketakutan kita kalau sebagai orang tua kita dianggap tidak dihormati, tidak dianggap anak itu sebagai figur yang serba tahu, serba bisa. Gitu. Kan kita juga bukan Superman, gitu kan? Nah, kita perlu mengakui. Tapi poin yang kita tunjukkan adalah kita mau belajar. Itu yang harus kita tunjukkan pada anak. Oke, kalau saat ini, kalau misalnya saya belum tahu tentang itu, ya saya akan belajar. Suatu saat akan tunjukkan bahwa saya bisa, saya tahu itu. Atau kalau misalnya saya ini saat ini salah tentang satu hal, ada perubahan berikutnya yang ke depan. Nah, ini ketika kita memberikan contoh seperti itu, saya kira anak-anak kan belajar melalui pengamatan. Mereka juga akan mengamati kita, meniru apa yang kita lakukan. Demikian Kak Indira. Makasih banyak Bu Sri. Kak Indira cukup? Ada yang mau disampaikan, mau Cukup, dilanjutkan? Cukup ya? Cukup, terima kasih. Baik, Kak Indira, terima kasih sudah memberikan respon atas apa yang disampaikan Ibu Kris. Sorry, dengan kakak-kakak yang lain, adakah yang ingin bertanya atau memberi respon? Silakan loh. Saya Pak Himawan. Tapi Mak Siapa? Silakan Bu Sri Setiawati. Oh iya, monggo. Kak Monggo Ibu Sri. Sri Setiawati. Monggo Ibu Sri. Ya. Saya mengikuti topik ini karena memang saya tuh produk lama yang kalau anak manis di rumah maupun di sekolah adalah anak yang baik. Jadi sepertinya emang satu arah. Kamu harus begini, dan saya memang termasuk anak yang manis, tidak pernah membantah orang tua gitu. Pokoknya baiklah gitu. Ini produk zaman dulu. Jadi saya mengikuti ini karena saya punya cucu. Jadi saya tertarik topik ini untuk bagaimana saya membentuk anak saya bisa mengemukakan pendapatnya. Karena saya sendiri agak kesulitan ketika harus mengemukakan pendapat, karena yaitu produk zaman dulu kan memang harus nurut orang tua gitu. Harus begini ya. Tadi seperti sudah disampaikan bahwa ya begitulah produk zaman dulu. Tapi setelah saya mengikuti dari awal, ternyata itu saya malah justru belajar untuk diri saya sendiri sebelum saya mengajarkan cucu saya ini, karena anak saya sudah dewasa semua. Jadi terima kasih sekali untuk topik pada malam hari ini yang justru
ketika saya ingin mengajarkan cucu, tapi saya banyak sekali yang harus saya pelajari. Jadi memang ternyata emang agak sulit ya untuk belajar untuk mengemukakan pendidikan yang baik gitu caranya. Tapi melalui sore hari ini sampai malam hari ini saya mudah-mudahan bisa belajar dengan baik dan hal itu bisa saya aplikasikan kepada cucu saya. Terima kasih Bu Kris dan juga Pak Himawan untuk waktunya. Terima kasih Ibu Sri. Itu saja Terima sharing dari kasih. saya. Ya, Kak. Ibu Kris ingin memberikan respon? Oke, saya kira yang belajar bersama semua kita belajar semuanya ya, saya kira Bu Sri, Kak Sri. Karena memang tadi saya katakan bahwa tidak semua dari kita memang bisa mengungkapkan pendapat secara asertif gitu. Jadi kadang-kadang tadi bentukan pengasuhan sebelumnya yang memang tadi dalam tanda petik produk lama begitu ya. Kemudian budaya juga cukup berpengaruh begitu. Tetapi artinya kita perlu tahu bahwa karena asertivitas itu dampaknya positif, baik begitu itu kita bisa bukannya untuk anak-anak juga atau anak cucu kita, tapi juga untuk diri kita sendiri. Terima kasih untuk responnya, Kak Sri Setiawati. Baik, Ya. Kristen. Terima kasih. Kak Hesti mau ngangkat tangan kembali, dipersilakan jika ingin melanjutkan. Silakan Kak Hesti. Kak Hesti silakan. Lanjut diskusinya. Halo Kak Hesti. Iya, iya, terima kasih. Saya mau nambahin lagi tadi sharing tentang apa nunjukin apa tadi tentang apa ya kesalahan itu loh. Jadi emang kalau misalnya kita ada sesuatu yang nggak berkenan terus kita marah gitu. Tapi sebenarnya kita pun melakukan kesalahan gitu. Cuma anak-anak sepertinya nggak melihat itu gitu. Nah, ini kebetulan ada contohnya juga. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kami besok akan terbang liburan. Jadi, yeay. Jadi kami juga mempersiapkan anak-anak transfer. Terus kita bilang, ayo mau bawa apa gitu. Oh, aku mau bawa topi, aku mau bawa ini. Oh, pakai kacamata hitam segala gitu. Nah, tapi habis gitu udah main, tasnya dibawa main. Terus ntar dikeluarin lagi. Terus saya bilang, ayo ini jangan kalau udah masukin ke tas, udah packing, tasnya ditaruh. Nanti mau jalan gitu. Terus sambil iya, terus sambil nonton, sambil ini. Terus saya bilang, dengerin. Nanti ketinggalan kamu nggak bisa di pesawat. Di pesawat itu lama, terus nanti bosen, kamu bakal belin kalau bosen. Ini bukunya dimasukin, keluar potlot, pensil warnanya dimasukin, nanti kamu nggak bisa gambar. Oh iya. Terus yang besar juga gitu kan. Terus saya bilang, kamu tahu nggak, Mama juga dulu pernah masukin main-main, beres-beres. Di pesawat Mama lupa, aduh, buku Mama ketinggalan, Mama mau baca. Terus dua-duanya langsung, terus gimana? Jadi kayak, ya gitu deh. Makanya kalau melakukan sesuatu tuh fokus. Mau dimasukin, abis gitu disimpan. Jadi nggak lupa. Terus Mama waktu itu nangis. Ya nggak nangis, cuma Mama mau sekali baca buku itu, udah pingin sekali. Waktu itu, ya akhirnya liburan nggak bisa baca buku deh. Gitu. Nah terus, jadi mereka tuh kayak, oh pernah juga kan melakukan kesalahan gitu. Makanya, ayo jangan lupa kayak Mama. Diinget-inget. Ayo masukin semua, jangan main-main kalau lagi packing, nanti kayak Mama lupa-lupa gitu. Nah itu satu, mereka tuh tertarik banget, wah Mama juga salah gitu kan. Nah selain itu, saya juga beberapa hari lalu, mereka tuh kalau ada ini ambil makanan atau ambil apa tuh, asal aja, biasa anak kecil kan ada tumpah, ada ini, ayo dilap dulu gitu. Nah suatu kali saya nuangin air, terus airnya tuh emang tumpah gitu, emang sengaja nggak sengaja gitu ya, maksudnya
nih mumpung lagi ada nih, mumpung lagi lihat nih. Terus saya tumpahin gitu. Mama, tumpah. Oh, tisu. Lap. Mama bikin tumpah juga ya, bikin belepotan nih. Duh, gelasnya dilap dulu gitu. Terus mereka tuh yang ngeliatin, haha, mama tumpah, haha, gitu. Kok seneng banget lihat mamanya tumpah. Tapi di situ jadi saya mainan gitu loh, jadi guyon sama-sama gitu. Mungkin itu salah satu contoh ya untuk Iya. nunjukin bahwa mama juga manusia loh, mama juga salah gitu. Lihat nih, Iya. ini kan yang kamu juga lakuin gitu. Mama juga masih lakuin walaupun mama udah besar gitu. Tapi nggak apa-apa, dirapihin lagi, tuh bersihkan gitu. Jadi mau sharing aja sih itu yang baru-baru ini terjadi yang begitu mereka menemukan kesalahan, wah gitu. Iya, betul Kak Asti. Maksudnya yang Iya. mau menunjukkan kadang-kadang lebih banyak malunya gitu atau nanti kalau aku nggak dihormati anakku piye, gimana? Jadi Ya. kadang-kadang lebih gengsinya lebih besar begitu ya. Tetapi artinya ketika kita berani mengakui kesalahan kita berani minta maaf dan ada perubahan, itu justru anak malah justru akan belajar dari situ. Begitu. Terima kasih sharing-nya Kak Esti. Ya, sama-sama Iya. Ibu. Baik, Kak Esti terima kasih. Bu Kris terima kasih. Teman-teman, tadi Yang Kak lain Indira yang mau sempat, sharing boleh, silakan oh iya, monggo. memperkaya pembicaraan kita. Betul. Saling berbagi pengalaman sehingga memperkaya betul. Tadi Kak Indira sempat open video, apa ingin? Emoticon. Enggak, Pak. Emoticon Anda sempat membuka wajah, apa ingin memberikan catatan apa? Memberikan sharing enggak. juga? Enggak, thank you. Enggak, tadi saya senang dengar ceritanya Kak Hesti. Lucu. Baik, terima kasih Kak Indira. Baik Terima kakak-kakak, kasih. terima kasih kembali. Kakak-kakak, ibu-ibu, teman-teman yang lain, ada yang mau disampaikan? Ini waktunya. Belajar mengungkapkan pendapat atau mengungkapkan pikiran perasaan tidak mudah. Iya. Atau dalam situasi pertemuan seperti Zoom meeting ini juga gitu. Iya. Lebih susah ngobrol di Zoom meeting daripada ngobrol dalam pertemuan langsung kadang-kadang Bu Kris. Ketemu langsung ya. Lebih enak itu kalau di Zoom itu rasanya. Kayaknya lebih serius begitu ya malahnya. Iya, kesannya kan gitu. Tapi nggak apa-apa. Memang belum terbiasa untuk menyampaikan pendapat dalam situasi yang baru begitu. Tapi nggak apa-apa. Iya, betul. Ya. Tidak perlu dipaksakan, Pak. Betul, ya. Kan menyampaikan pendapat kalau belum bisa nggak apa-apa, sharing kan juga boleh kan ya. Karena pengalaman itu adalah sebuah perjalanan kehidupan yang sangat nyata yang bisa di-sharingkan kepada teman-teman yang lain. Terima kasih Bu Sri, Kak Sri yang sudah memberikan pengalamannya. Terima kasih kembali. Kalau tidak ada, saya rasa juga cukup ya Bu Kris ya. Artinya ini sebagai perenungan bersama, kemudian pembelajaran bersama. Jadi nanti tinggal kita belajar untuk mempraktekkan. Saya pun masih terus belajar untuk mempraktikkan juga. Iya. Karena memang tidak mudah. Memang problem terbesar mengajar anak itu bukan pada anaknya ya sebenarnya, pada kita sebagai orang dewasa yang kadangkala tidak mampu atau kita belum mampu menempatkan diri pada posisi anak, kira-kira gitu ya. Iya, betul. Jadi seolah-olah anak itu kita pikirkan seperti kita, gitu. Padahal harusnya kan kita yang memposisikan seperti mereka. Bagaimana pandangan yang seperti itu, Bu Kris? Iya, betul sekali, Pak. Karena seringkali kan fokusnya sebetulnya, kalau mau jujur ya, relasi orang tua dan anak, lebih banyak fokusnya itu adalah perhatiannya pada diri kita sebagai orang tua. Bukan untuk kepentingan anak, kalau kita mau jujur loh. Lebih banyak yang dalam relasi pun juga lebih banyak belum bisa menempatkan posisi yang sejajar sebagai sahabat,
belajar itu, kemudian bisa saling memberi dan saling menerima, gitu. Kan juga dari anak, tidak selalu anak yang belajar dari kita ya. Tapi prinsipnya memang dalam relasi orang tua dengan anak, kita sebagai orang tua perlu belajar terbuka, membuka punya pemahaman yang mungkin sebelumnya berbeda ya. Kita punya pemahaman yang baru dalam arti bahwa relasi kita dengan anak itu adalah fokus perhatian kita adalah untuk kepentingan anak. Artinya kita juga harus memikirkan dan merasa kita bisa menempatkan posisi kita pada posisi anak. Bukan mengajak anak sesuai dengan standar menurut pikiran dan standar kita. Karena anak kan pasti ada tahapannya begitu ya, ada tahapannya. Nah, pemahaman terhadap tahapan proses perkembangan anak, pemahaman terhadap kebutuhan anak itu menjadi hal yang penting. Kan sikap terhadap anak dengan baik. Dan kalau menurut saya sebagai orang tua yang paling penting adalah kita mengajarkan anak untuk belajar hidup, belajar tentang kehidupan, belajar tentang hidup. Karena hidup itu tidak mudah, tidak mudah ya. Nah, seringkali orang tua tidak mengajarkan anak untuk belajar hidup dalam arti mungkin karena terlalu sayangnya justru malah melindungi yang berlebihan, menjadi bemper dan sebagainya sehingga anak tidak berlatih untuk menyelesaikan permasalahannya sesuai dengan kemampuannya. Nah, padahal semuanya itu perlu latihan untuk dia bisa belajar untuk problem solving, mengambil keputusan dalam hidup dengan baik dan sebagainya. Termasuk ini gitu ya. Itu semuanya perlu latihan. Nah, kalau latihannya dari mana kalau kita tidak sebagai orang tua tidak memberikan latihannya, melatihnya. Nah, itu yang sebetulnya perlu kita pikirkan bersama sebagai orang tua, mengajarkan kepada anak untuk belajar menghadapi realitas kehidupan yang tidak mudah begitu. Ya, baik. Terima kasih Ibu Kris. Atau jangan-jangan kita perlu satu sesi atau dua sesi lagi tentang menumbuhkan kemampuan orang tua, Ibu Kris. Jadi nggak usah fokus ke anak, tapi bagaimana orang tua menata dirinya. Setuju, mungkin Pak, kali setuju. ya. Setuju ya. Ya nanti Setuju, Pak. Saya baru mau bilang. Oh baik. Saya baru mau bilang. Ini kalau ini yang terakhir sepertinya agak menyedihkan, Pak. Baik, nanti karena kami siapkan setiap sesi itu setiap sesi itu seperti dapat masukan, seperti bisa introspeksi diri, seperti oh ya diingatkan ini, oh ya itu pernah tapi oh kok cuma sekali dilakukan habis gitu lupa lagi gitu. Jadi seperti reminder gitu. Terus dengan kita bisa bertanya sama Bu Kris itu kan jadi kayak ada Bu gimana Bu? Ntar kalau sesi ini habis terus nanyanya ke siapa? Ya, Kak Esti nanti kami siapkan ya acara khusus untuk lanjutkan berkaitan dengan orang tua ya mungkin ya. Kalau 5 sesi yang kita lewati kan bagaimana untuk anak gitu ya. Nah, sekarang walaupun secara prinsip juga menyinggung orang tua bagaimana beliau menghadirkan diri menjadi bagian pertumbuhan perkembangan anak, tapi mungkin khusus aja kita bicara tentang bagaimana orang tuanya gitu. Ibu Kris kalau melanjutkan berkaitan dengan orang tua sedia dong ya. Ini soalnya berkaitan dengan Ibu Kris, kalau Ibu Kris nanti nggak punya waktu kita berkenan, kita juga tidak bisa melanjutkan. Bisa kita diskusikan Pak Himawan. Baik, ya nanti teman-teman kakak-kakak tinggal menunggu itu ya promosinya Bina Warga kembali ya, jangan meninggalkan Bina Warga karena kita selalu memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan yang berkaitan ini. Nanti saya sampaikan kepada Bina Warga untuk mempercakapkan ini lebih lanjut berkaitan dengan orang tua. Esti terima kasih ya, mungkin juga kakak-kakak yang lain juga sebenarnya berharap itu. Oh ini ada Ibu atau Pak Tini Sundari mengangkat tangan. Silakan Pak Tini untuk menyampaikan sesuatu yang ingin disampaikan kepada teman-teman atau Ibu Kris. Monggo silakan. Baik, terima kasih Pak Himawan. Selamat
malam. Terima kasih Bu Kris untuk materinya sangat bermanfaat sekali kami sebagai orang tua, itu kan. Dari apa yang tadi disampaikan sangat-sangat luar biasa, pengalaman dari Ibu satu dengan yang lainnya sangat bermanfaat sekali. Nah, yang ingin saya sampaikan, dan kami juga mempunyai pergumulan dengan anak kami tentang asertivasi ya, seperti itu ya. Asertivitas ya. Ya, itu sangat baik sekali ya. Jadi bagaimana kita memampukan anak untuk dalam hal ini berkomunikasi ataupun mengungkapkan pendapat seperti itu. Jadi kebalikannya yaitu pasif seperti itu, bagaimana seharusnya memang pasif itu tidak dilakukan. Yang menjadi permasalahan adalah kami ada satu pergumulan mengenai anak kami tentang verbal komunikasi tadi dikatakan, seharusnya kan kami ataupun yang dilakukan itu adalah asertivasi verbal yang baik ya, seperti itu, bukan pasif seperti itu. Nah, masalahnya baru kami ketahui bahwa kemarin itu dia menyatakan sendiri, anak kami menyatakan sendiri karena dari sekolah, kebetulan anak kami sudah masuk SMA seperti itu, ada satu formulir yang disampaikan oleh dari sekolah itu. Di situ saya sangat bahwa anak saya di situ menuliskan bahwa sifat ataupun apa yang dimiliki oleh sifat si anak itu sendiri mengatakan mudah tersinggung gitu kan, yang disampaikan oleh anak saya seperti itu. Waduh, saya kaget sekali seperti itu. Nah, ternyata memang selama ini anak kami itu pendiam seperti itu, tapi ketika berbicara ya seperti biasa seperti itu. Nah, dalam hal ini saya setiap hari memperhatikan sikap ataupun perilakunya seperti itu. Memang anak kami itu pendiam dan dia boleh dikatakan mungkin dalam pergaulan juga tidak terlalu memilih lah seperti itu. Bukan sangat tidak baik seperti itu. Nah, saya sering sampaikan kepada anak kami bahwa tidak baik seperti itu kalau bergaul itu dengan tidak boleh pilih-pilih lah istilahnya seperti itu gitu kan. Maksud saya kalau satu hal juga ketika kami melihat situasi kamarnya kadang buku atau itu suka tidak tempatnya seperti itu. Nah, kami akhirnya memberitahu bahwa buku ataupun sesuai maksudnya minimal mudah untuk memakainya kembali lah seperti itu gitu kan. Nah, dari komunikasi itu saya sih merasakan bahwa intonasi saya itu tidak seperti membentak ataupun seperti biasalah layaknya seorang ibu gitu kan. Nah, tetapi anak saya itu mempunyai, baru ketahuan kemarin itu ternyata dia menyatakan sendiri itu Bu seperti itu, bahwa saya mudah tersinggung seperti itu. Jadi selama ini apa yang saya katakan ataupun ketika saya memberitahu seperti itu seolah-olah saya berkata agak membentak seperti itu, padahal tidak seperti itu. Nah, saya bersyukur sekali dengan materi seperti ini. Apa yang harus saya katakan dalam hal ini ataupun bagaimana untuk mengatasi atau solusinya supaya verbal komunikasi itu tidak pasif gitu kan. Saya merasa bahwa saya melakukan verbal komunikasi itu dengan lembut ataupun seperti itu gitu kan, tetapi anak tuh penanggapannya atau pemikiran dari pola pikir anak itu berbeda dengan kami seperti itu. Jadi saya sebetulnya ingin asertivasi itu yang kami lakukan, baik dalam hal ini verbal komunikasi lah ya dengan anak, bukan pasif seperti itu. Mohon mungkin saran ataupun masukan bagi kami Bu seperti itu. Jadi saya juga sebagai seorang ibu, anak kami seorang putri, seorang perempuan seperti itu. Jadi ingin ketika apalagi sekarang udah menginjak pra remaja seperti itu, usia SMA kan, pergaulan sangat mengkhawatirkan di luar sana seperti itu. Terima kasih Bu Kris, mohon arahan ataupun saran seperti itu. Terima kasih, selamat malam. Ya, terima kasih Kak Pini untuk
Kak Imam. Kak Pini sudah SMA ya, berarti kan sudah remaja. Yang punya putri atau anak remaja itu kan memang juga apa namanya, kita harus tahu bagaimana apa yang menjadi kekasan dari masing-masing anak kita sesuai dengan tahapannya. Nah, untuk remaja memang kita sebagai orang tua sebaiknya memang menjadi sahabat buat mereka, karena remaja itu kan cenderungnya memang justru malah lebih ini kepada teman-teman sebayanya dibandingkan lebih dekat dengan teman-teman sebayanya dibandingkan dengan orang tua. Nah, kadang-kadang sebagai orang tua kita tidak menempatkan atau kurang menempatkan diri kita sebagai sahabat buat anak itu. Nah, tadi ketika Kak Pini merasa kaget begitu ya dengan kok putrinya kok menuliskan begitu. Nah, justru Kak Pini malah bersyukur loh Kak Pini. Artinya putri Kak Pini itu punya kesadaran pemahaman yang baik terhadap diri sendiri. Nah, kalau misalnya itu memang perlu maksudnya pastikan memang apakah seperti itu atau mungkin bisa saja itu penilaiannya juga mungkin keliru juga. Kita sebagai orang tua bisa menanyakan kenapa kok dia menulis saya melihat kamu kemarin menulis tentang diri sendiri, bahwa diri sendiri adalah mudah tersinggung. Kamu merasa kalau kamu mudah tersinggung ya, maksudnya bisa ditanyakan, bisa diceritakan. Jadi itu malah justru bisa menjadi topik untuk dibicarakan bersama-sama tentang tadi kepribadian atau karakteristik dari putri Kak Pini itu. Maksudnya dia mudah tersinggung dalam hal apa misalnya, sehingga justru di situ membuat Kak Pini bisa makin mengetahui tentang kondisi dari putri Kak Pini. Kalau tadi disampaikan memang cenderung diem ya. Nah, kalau diem itu memang tidak mudah. Ya, kita sebagai orang tua yang harus lebih banyak menggali, harus banyak bertanya. Kalau kita juga diem saja, kita anggap nggak apa-apa lah anak saya baik-baik aja, yang penting jalan terus. Nah, kita akhirnya jadi bisa menjadi terkaget-kaget dengan situasi yang ada yang dialami oleh anak. Nah, saya kira ketika yang anak itu bisa mengisi itu bisa menjadi sarana untuk mendiskusikan, mengobrolkan supaya Kak Pini bisa lebih memahami apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, apa yang terjadi pada putri Kak Pini. Demikian juga Kak Pini juga bisa menyampaikan bahwa kalau misalnya selama ini Kak Pini ketika misalnya mengatakan itu sebetulnya maksudnya tidak begitu, tapi ternyata mungkin ditangkap atau dipahami oleh anak dalam kondisi berbeda. Nah, justru itu bisa menjadi sarana untuk menjembatani komunikasi antara Kak Pini dan putri Kak Pini supaya nantinya harapannya pemahaman satu dengan yang lain makin terjadi dan juga tadi Kak Pini bisa menjadi sahabat bagi putri Kak Pini dan juga tahu apa yang diharapkan, diinginkan dan bisa menjadi lebih terbuka. Saya kira mungkin itu Kak Pini. Terima kasih, sangat membantu sekali Bu Kris. Terima kasih Pak Hemawan. Sama-sama. Selamat malam. Selamat malam Kak Pini, terima kasih. Terima kasih. Ya, ada lagi kakak-kakak yang ingin sharing, lalu ingin berbagi pengalaman, ingin memperkaya pengetahuan dan kemampuan untuk bersama-sama dengan putra-putrinya menjadikan mereka semakin punya kemampuan mengungkapkan pendapat dengan baik. Masih ada waktu, kira-kira berapa ya? 20 menit. Kalau ternyata tidak ada, Bapak, Ibu, kakak-kakak, teman-teman sedang merenungkan kembali tentang apa yang selama ini dilakukan bersama putra-putrinya. Ya, semoga renungan itu akan membuat kehadiran kita menjadi berkat ya buat putra-putri kita. Sekali lagi percakapan kita malam ini sangat menarik dan itu menembus hati kita sendiri lebih dulu sebenarnya. Bukan soal anaknya bagaimana, tetapi anak boleh dalam keadaan seperti itu, tapi kalau Bapak, Ibu, kakak, teman-teman tidak siap juga akan menimbulkan banyak
pergumulan gitu. Baik, apakah kita sudah cukup mempercakapkan ini, kemudian nanti kita merencanakan lagi untuk membuat pertemuan-pertemuan lanjutan yang khususnya berkaitan dengan orang tua. Nanti kami akan menyiapkan, kami akan mencoba bercakap-cakap dengan kembali. Sudah akan datang. Tapi saya rasa ini nggak akan berhenti di sini ya, karena masih banyak, masih panjang, masih lebar, masih dalam bahan yang mesti kita percakapkan. Pendidikan anak kan tidak hanya bisa dilakukan 1, 2, 3, 4 kali 5 pertemuan ya. Jangan-jangan media ini harusnya tiap minggu menjadi media pembelajaran bersama ya. Kapan selesai? Ya, jangan selesai kalau boleh. Kita bisa saling sharing kan, saling bertanya, memperkaya pengalaman dan pemahaman kita. Saya rasa itu ya, Ibu Grace, karena kakak-kakak sudah bukan merasa, tapi sudah sudah tidak ada lagi respon, dan mereka sedang berupaya membangun. Setuju sekali, Pak, kata Kak Hasti. Ya, Kak Hasti ini sangat intens memperhatikan dan belajar bersama-sama dengan kita. Ibu Grace, saya rasa dicukupkan sampai di sini, nggak apa-apa ya? Ya, terima kasih sudah menolong kita dengan 5 pokok bahasan yang luar biasa, sehingga membuat kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai pelayan semakin diperlengkapi. Semoga ini bukan pertemuan kita yang terakhir, Ibu Grace. Mohon maaf jika kami, Bina Warga atau kakak-kakak yang hadir dalam pertemuan ini tidak berkenan kepada Ibu, mewakili teman-teman, mewakili Bina Warga. Terima kasih kakak-kakak sudah. Sama-sama, saya juga berkenan. Terima kasih kakak-kakak sudah berkenan hadir bersama-sama, dan kehadiran kakak-kakak Bapak Ibu memperkaya kita semua. Pengalaman-pengalaman itu membuat kita belajar tentang hal yang beda dan membuat kita tahu tentang hal yang lain yang selama ini mungkin kita tidak pernah alami dan kita alami. Minta maaf jika kami hadir tidak terlalu memberikan hal yang baik. Terima kasih sudah hadir dan mohon maaf untuk kekurangan yang kami alami. Kami sudah mengirimkan itu bahan hari ini yang disampaikan Ibu Grace. Saya juga sudah mengirimkan lembar evaluasi, mohon berkenan mengisinya untuk evaluasi pertemuan, walaupun tanggalnya 10 Juli karena memang gereja ramah anak mulai tanggal 10 Juli, jadi alat evaluasinya kali-kali sama. Itu, Ibu Grace, apakah ada yang ingin disampaikan mengakhiri percakapan tentang anak mana-mana ini sebagai penutup atau sebagai kami bersama-sama? Monggo kalau masih ada. Ya, saya kira kita sebagai orang tua, kita bukan orang tua yang sempurna, tidak pernah ada orang tua yang sempurna gitu ya. Tetapi kita terus belajar menjadi orang baik untuk anak-anak kita, yang memperlengkapi anak-anak kita, yang mengajarkan, mempersiapkan anak-anak kita menjadi siap untuk menghadapi realitas kehidupannya. Dan kesediaan diri untuk terus belajar menjadi hal yang penting, dan fokus pada kepentingan anak itu juga menjadi hal yang penting pula. Saya kira itu, Pak Himawan. Baik, terima kasih Bu Grace sekali lagi, terima kasih kakak-kakak, teman-teman, terima kasih, dan kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang. Untuk menutup pertemuan ini, saya akan menutup kembali di dalam doa ya. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih 5 kali pertemuan bersama Ibu Grace sudah kami jalani. Kami bersyukur banyak pengetahuan, pengalaman yang dibagikan kepada kami. Terima kasih kakak-kakak, Bapak Ibu yang hadir, yang juga membagikan pengalaman mereka, dan itu memperkaya kami bersama-sama. Ada banyak sisi-sisi lain, dimensi lain yang dibagikan kepada kami yang kami tidak mengertinya. Kami percaya Ibu Grace diberkati dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya. Teman-teman, kakak-kakak, dan Bapak Ibu yang hadir diberkati dalam kehidupan mereka masing-masing. Mampukan kami terus menjadi berkat masing-masing kepada yang lain, sehingga kehadiran kami menolong teman, keluarga, gereja kami menjadi gereja yang semakin ramah, keluarga yang semakin ramah, orang tua yang semakin ramah kepada anak. Terima kasih Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa.
Amin. Baik, terima kasih Ibu Kris. Sampai ketemu lagi teman-teman, kakak-kakak. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Sampai berjumpa kembali. Sampai Tetap berjumpa sehat kembali kita. dan Ya, terima bahagia kasih. selalu. Ya, sehat selalu. Tuhan memberkati kepada Ibu Kris dan teman-teman kakak-kakak yang lain. Saya tutup ya media Zoom-nya ya. Terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih Terima Bu. kasih. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati sama-sama. Terima kasih.